Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Selamat bertemu kembali bersama Pak Jun dan juga Pak Nova untuk melanjutkan materi yang telah saya sampaikan kemarin. Kalau masih ingat ya, materinya apa ya? Mungkin kalian masih ingat ya, untuk minggu kemarin ya. Coba ada yang lupa ya, jadi Pak Juni ingatkan untuk yang kemarin kita jelaskan terkait dengan tombol fungsi ya, dan juga objek snap. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan terkait dengan bagaimana cara kita menggambar di program AutoCAD. Maka akan saya mulai dengan yaitu materi tentang sistem koordinat. Sistem koordinat ini secara umum berlaku di beberapa mata pelajaran, baik itu pelajaran praktek, terutama untuk pelajaran praktek CNC, maupun pelajaran lain. Contohnya misalnya matematika, di sana ada sistem koordinat. Nah, di materi pelajaran gambar manufaktur menggunakan AutoCAD, kita juga ada yang namanya sistem koordinat. Sistem koordinat ini ada dua macam yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama koordinat kartesius dan yang kedua koordinat polar. Jangan lupa koordinat kartesius itu rumusnya at x, y. Ya, saya ulang, at x, y. Sedangkan koordinat polar rumusnya at panjangnya berapa, simbol sudut, kemudian besar sudutnya berapa. Jadi ada dua sistem koordinat, yang satu koordinat kartesius dan yang kedua koordinat polar. Nah, sekarang kita fokus untuk koordinat yang kartesius. Rumusnya sederhana, ini perlu dipahami ya. Untuk koordinat kartesius jangan lupa rumus ini. Ya. Apabila kita bergerak atau mengarah sesuatu ke kanan, mendatar, itu berarti kalau ke kanan berarti X-nya positif. Kalau ke arah kanan itu X-nya positif. Misalnya saya garis dari titik 1 ke kanan titik 2. Jadi dari kiri ke kanan ini kan berarti X-nya positif karena arahnya ke kanan. Tapi kalau dari titik tertentu ke kiri itu berarti X-nya negatif. Kemudian untuk sesuatu hal, entah kita menggaris, entah kita memindah, entah kita mengcopy dan sebagainya. Jadi koordinat kartesius ini berlaku untuk perintah semuanya, baik menggaris, memindah, mengcopy, memutar dan sebagainya. Kalau arahnya ke atas itu Y-nya positif, kalau ke bawah Y-nya negatif. Nih, perlu diingat ya. Kanan X positif, kiri X negatif. Ke atas X atau Y positif, ke bawah Y negatif. Ini pegangan yang harus kamu ingat ya. Jangan sampai lupa ini. Ini penting. Contoh. Koordinat kartesius. Contoh ya. Kita buat sebuah kotak dengan ukuran 20,40 seperti gambar di bawah ini. Ini 20 mendatar, 40 vertikal. Caranya nanti di
bawah itu ada command from istilahnya, itu kamu ketik aja line atau line, atau cukup ketik L, ya, jadi cukup L saja. L itu sudah aplikasi AutoCAD sudah mengartikan bahwa ini adalah line, atau kalian akan memerintah sebuah garis. Kalau kamu ketik L, langsung jangan lupa enter, L enter. Jadi perintahnya mudah, L enter, berarti kamu akan membuat garis. Nah, ketika kamu sudah perintah ke komputer L enter, maka komputer akan bertanya. Yang harus kamu jawab, first point, titik pertama di mana? Misal kita tentukan klik, artinya sembarang, ya, titik sembarang. Terus komputer akan menanyakan, next point, kemana titik berikutnya? Ingat, koordinat kartesius rumusnya adalah at x, y. Sehingga kita jawab at x-nya 20 karena ke kanan 20, y-nya 0 karena tidak naik tidak turun. Kalau mendatar kan tidak naik tidak turun, sehingga y-nya 0, tidak positif tidak negatif. Ya. Enter, ya. Kemudian ditanya lagi, next point, kemana lagi? Untuk garis pertama sudah kita jawab, garis kedua yaitu at, ya. X-nya berapa? Karena naik itu tidak ke kanan tidak ke kiri, maka ketika tidak ke kanan tidak ke kiri, tidak plus tidak min, maka berarti X-nya 0. Jadi 0 ini adalah karena tidak ke kanan, tidak ke kiri. Y-nya 40 karena naik sebesar 40. Enter. Kemudian berikutnya akan ditanya next point. X-nya berapa ini? Ingat, ini ke kiri. Maka kalau ke kiri, maka X-nya negatif. Negatif berapa? Sama dengan angka di bawah ini, yaitu 20. Berarti X-nya min 20. Koma Y. Y-nya berapa? Karena mendatar, berarti kan tidak naik, tidak turun. Tidak positif, tidak negatif. Berarti adalah 0. Dan enter. Sekarang keempat atau garis keempat, ini dari titik ini ke sini. Next point, kemana? X-nya berapa? 0, karena tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti 0 kan? Turun lurus, berarti kan tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maka 0. Kemudian Y-nya berapa? Ingat, kalau turun Y-nya negatif. Berapa? Panjangnya kan 40, tapi negatif. Berarti min 40. Enter. Next point, kemana lagi? Sudah cukup. Karena ini sudah 4 garis, sudah kembali ke titik semula. Maka jawabnya enter. Setelah di enter, maka komputer sudah dalam posisi netral, command from itu sudah kosong, sudah siap diperintah apapun, termasuk kalau menggaris. Cuma sebagai perlu diingat, kalau mau menggaris, di mana kamu baru saja menggaris, kamu tidak perlu mengetik L, cukup di enter saja, menghemat satu ketukan. Sekali lagi, perintah yang sama, kamu tidak perlu memerintah menulis seperti sebelum pernah merintah. Contohnya, kalau mau garis kan ketik L kan, maka kalau baru saja menggaris dan kamu akan menggaris lagi, maka cukup
langsung dari komen yang kosong ini langsung kamu enter. Itu artinya kamu akan menggaris. Ya, kamu tidak perlu ngetik L. Langsung kamu ditanya first point. Kamu tinggal jawab. Itu contoh koordinat kartesius di mana kita membuat kotak dengan perintah garis. Sistemnya adalah koordinat kartesius. Ya. Contoh yang kedua, koordinat kartesius. Kita buat sebuah kotak miring atau jajaran genjang, ya, seperti gambar di bawah ini. Ini ada jajaran genjang, di mana ini panjangnya 30 datar, kemudian garis kedua ini miring. Miringnya itu ke kanan, di mana ke kanan jaraknya 10 dan ke atas 25. Kemudian kembali ke kiri dan kembali ke titik semula. Ini dua buah garis ini jajar, ini juga sejajar. Sehingga namanya jajaran genjang. Bagaimana supaya bisa menggambar ini? Maka contoh seperti yang tadi Pak Juni jelaskan. Perintahnya sama, yaitu komen, L enter, first point, klik, titik sembarang, next point, 30, ya. Y-nya 0 karena datar, next point, ya. Y-nya, X-nya 10, ini ke kanan 10, Y-nya berapa? Ini 25, berarti untuk yang miring ini, itu 10,25. Next point lagi, X-nya berapa? Ingat, ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Negatif berapa? 30. Maka min 30. Koma, Y-nya berapa? Kanan datar berarti tidak naik, tidak turun. Maka Y-nya adalah 0. Kemudian next point, ingat. Yang ini arahnya ke kiri dan turun. Kalau ke kiri X-nya negatif, kalau turun yang negatif Y-nya. Ke kiri X-nya berapa? Sama dengan besarnya ini, cuma negatif. Berarti adalah min 10. Y-nya berapa? Sama dengan 25. Karena turun maka negatif 25. Tuh, kemudian enter. Next point, jawabnya enter karena sudah cukup dan selesai. Maka untuk membuat bentuk jajaran genjang dengan ukuran seperti ini, dengan menggunakan koordinat kartesius, maka jawabannya adalah ini. Itu terkait koordinat kartesius. Ya, anak-anakku yang berbahagia, ya. Sementara ini dulu, nanti akan dilanjutkan Pak Juni terkait dengan contoh koordinat polar. Masih terkait dengan sistem koordinat, di mana Pak Juni ulang, sistem koordinat itu ada dua, yaitu koordinat kartesius, rumusnya @x, y, sedangkan yang kedua koordinat polar dengan rumus panjangnya berapa, simbol sudut, dan besar sudutnya berapa. Itu saja. Nanti Pak Juni akan kami share lagi, yaitu video untuk contoh koordinat yang polar. Yaitu sistem koordinat yang kedua, yaitu koordinat polar. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk bisa menambah materi pada hari ini dan nanti ada tugas, ya, ada tugas yang Pak Juni share. Terima kasih, selamat siang. Ya.